Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Fatul Malik, NIM 120200006. Saya akan mencoba memaparkan tentang hasil pemahaman saya terkait dengan video 1 dan juga 2 terkait dengan tugas psikolinguistik. Pada video bagian 1 itu mengenai definition and scope. Nah, definisi dari psikolinguistik sendiri yaitu studi tentang proses pemakaian bahasa atau studi aspek bahasa. Kemudian di dalamnya juga terdapat penentangan Chomsky Revolution atau revolusi Chomsky dengan teori behaviorisme. Karena apa? Karena teori behaviorisme yaitu teori belajar itu sendiri adalah hasil dari stimulus dan hasil dari pemikiran yang tak terkecualikan. Sedangkan dari revolusi Chomsky yaitu berbahasa berawal dari proses berpikir. Nah, awal dari bahasa itu muncul dari pemikiran kita. Kemudian juga terdapat psikolinguistik pendidikan dan juga filsafat. Di dalam psikolinguistik pendidikan dan juga filsafat itu terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu sensasi, dan resensi. Yang kedua yaitu tentang perhatian. Yang ketiga yaitu proses kognitif. Yang keempat yaitu proses kognitif dalam menulis. Yang tadi kognitif dalam membaca. Yang keempat kognitif dalam menulis. Yang kelima yaitu tentang bahasa. Sensasi sendiri yaitu merupakan rangsangan yang diterima oleh indera manusia. Kemudian setelah terjadi setelah terjadi sensasi maka akan terjadi resensi, yaitu resensi sendiri kemampuan dalam memahami, memproses informasi yang diterima oleh indera manusia. Nah, setelah terjadi sensasi dan juga resensi itu kemudian ke tahapan selanjutnya yaitu perhatian. Nah, di dalam otak manusia itu ada area-area bahasa. Ada 4 area bahasa. Yang pertama yaitu Broca area atau area Broca. Kemudian yang kedua Winkel area atau area Winkel. Yang ketiga adalah fasciculus. Yang keempat adalah korteks motor. Yang pertama yaitu area Broca. Area tersebut adalah tempat untuk produksi sebuah ucapan. Yang kedua area Winkel itu sebagai pemahaman bahasa. Yang ketiga adalah fasciculus atau untuk produksi suatu bahasa. Yang keempat adalah korteks motor, yaitu saraf yang digunakan untuk menentukan sebuah tindakan. Selain itu di dalam video yang kedua dijelaskan ada kesalahan-kesalahan manusia dalam berbicara. Yang pertama itu adalah kesalahan ujung lidah. Yang kedua adalah terplesetnya lidah. Yang ketiga adalah selip pendengaran. Kesalahan di ujung lidah yaitu kita sulit untuk melihat suatu kata, sehingga ujung lidah kita itu kalau berbicara antara yang kita lihat dan juga yang kita ucapkan itu tidak sinkron. Yang kedua adalah terplesetnya lidah atau salah pengucapan. Yang ketiga adalah selip pendengaran atau pendengaran yang kita yang kita tangkap itu tidak sesuai dengan yang orang lain ucapkan, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 311 dan juga surat Ar-Rahman ayat 2, bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 itu Nabi Adam pada zaman dahulu itu sudah diberikan akal pikiran dari Allah Subhanahu wa taala untuk
berbicara, untuk berkomunikasi dengan manusia-manusia setelahnya. Kemudian di dalam Ar-Rahman ayat 2 yaitu Allamal Quran dijelaskan bahwa manusia yang mengajarkan manusia melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri itu ada banyak pedoman kehidupan atau aturan-aturan yang mengenai tuntunan kita untuk bertingkah laku. Nah, dari apa yang dapat saya simpulkan dari kedua ayat tersebut bahwa sejatinya manusia itu memiliki akal pikiran, memiliki naluri, memiliki indera untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikirannya, kemudian dikeluarkan melalui tindakan. Nah, tindakan tersebut itu salah satunya berawal dari pikiran kita, yaitu pikiran kita untuk diolah dan diproses sehingga keluar dari sebuah tindakan. Demikian yang dapat saya paparkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.